Halo semuanya, perkenalkan nama saya Del Febrian dari kelas 11.1 absen 1. Hari ini saya akan membahas mengenai refleksi halaman 59 berkaitan dengan teks berita. Yang pertama, pengertian dari teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi laporan mengenai peristiwa atau kejadian aktual yang dianggap penting dan menarik untuk disampaikan kepada publik. Yang pertama ada menyimak. Dalam menyimak teks berita, kita harus memahami struktur berita yang terdiri dari yang pertama, kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat informasi penting. Kepala berita juga menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan unsur apa, kapan, di mana, dan siapa. Yang kedua ada tubuh berita. Tubuh berita adalah bagian isi teks berita yang memuat informasi lanjutan dari kepala berita. Di tubuh berita juga terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang terakhir ada ekor berita. Ekor berita adalah bagian terakhir yang mencantumkan informasi tambahan. Ekor berita bersifat opsional karena tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok berita. Selanjutnya ada berbicara. Mendiskusikan sebuah berita bertujuan untuk memperluas pemahaman dan meningkatkan kemampuan kita dalam menyaring informasi yang telah kita terima. Selanjutnya ada membaca. Ketika membaca teks berita, kita menemui kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri dari yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah dua kalimat yang digabungkan dan memiliki kedudukan yang sama. Penghubung yang digunakan adalah dan, atau, dan tetapi. Contohnya adalah dia pergi ke pasar dan adiknya tetap di rumah. Selanjutnya ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah satu kalimat utama yang digabungkan dengan kalimat yang menjelaskan lebih lanjut. Penghubung yang digunakan adalah karena, jika, dan yang terakhir sehingga. Contoh kalimat majemuk bertingkat adalah dia tidak datang karena dia sedang sakit. Yang terakhir ada menulis. Pokok-pokok berita yang ditulis dapat ditemukan dengan cara mengemukakan pertanyaan adik Simba. Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contoh pertanyaannya yaitu yang pertama apa. Contohnya itu apa yang terjadi. Yang kedua ada siapa. Contohnya itu siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga ada di mana. Contohnya adalah di mana peristiwa itu terjadi. Yang keempat ada kapan. Contohnya itu kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima ada mengapa. Contohnya adalah mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Yang keenam adalah bagaimana. Contohnya adalah bagaimana peristiwa itu terjadi. Sekian dari saya, terima kasih.